balik lagi di channelnya Metro Beauty Salon. Di video kali ini aku mau memperkenalkan peralatan-peralatan yang biasa kita pakai untuk eyelash. Bagi kalian yang budgetnya kurang tapi pengen di salon kalian ini ada eyelash, peralatan apa aja sih yang kita butuhkan yang sederhana tapi bisa menghasilkan duit yang banyak. Kalian tonton video ini sampai habis. Nah, di video ini aku nggak mau bikin video yang terlalu lama dan terlalu ruwet-ruwet ya. Jadi aku mau share buat kalian peralatan apa aja yang biasa dipakai untuk eyelash. Nggak perlu yang peralatan yang terlalu mahal ataupun yang terlalu ruwet ribet segala macem. Yang penting itu zaman sekarang hasilnya bagus, orang suka, kita dapat duit. Udah cukup itu. Kalau aku nih memang peralatanku ini satu box besar karena memang aku punya peralatan itu banyak, tapi semuanya itu bisa kita permudah. Yang pertama kita butuhin itu sudah pasti pinset. Pinset ada dua jenis, yang agak bengkok seperti ini ya, sama yang lurus seperti ini. Tapi kebanyakan waktu ketika kita lagi praktek itu hanya enak, maksudnya enak dipakainya itu yang ini aja. Biasanya memang dipakai dua-duanya gini, cuman kadang terlalu ribet ya. Kalau aku pribadi ya, memang secara teknisnya itu pakai dua pinset gini. Cuman aku pribadi loh ya, ini aku sukanya pakai satu pinset aja. Karena kalau aku pakai dua gini kadang ribet, kan ini runcing banget ya. Kadang aku sendiri pun lupa kadang ketancap tanganku sendiri. Kalau nggak gitu kegores sininya customer. Makanya aku lebih seneng waktu masang itu pakai satu pinset aja. Tapi kembali lagi itu suka-sukaan dan kalian nyamannya seperti apa. Nggak usah terpaku harus mencontoh orang lain yang lebih-lebih pakai dua supaya kelihatan ini kelihatan itu. Nggak usah kayak gitu. Yang penting itu hasil akhirnya, hasil kamu bagus, customer kamu suka, udah dapet duit, beres. Terus gunting gunanya buat apaan? Gunting buat motong isolasi tape ini. Nah, biasanya kalau eyelash itu kan ada sebagian orang yang pakai yang namanya eye tape. Yang biasa dipakai di sini itu kayak plastikan gitu. Ntar aku cariin ya, ada nggak ya di sini. Kebetulan udah habis. Jadi biasanya aku tumpuk dua. Kenapa aku tumpuk dua? Yang pertama kan pakai isolasi ini kayak kertas gitu. Pakai ini kayak isolasi kertas kayak gitu. Terus aku tumpuk pakai ini eye tape, tapi ini yang kayak stiker gitu. Ini jauh harganya lebih murah. Harganya satu kantongnya itu macam-macam, ada yang jual 25.000, ada yang 30.000. Jadi nggak terlalu mahal juga. Kalau yang biasanya plastikan cuman isi dua itu relatif lebih mahal. Dan kalau aku bilang itu kurang ini ya. Itu aku tadi sampai mana ya? Aku double kayak gitu ya. Kalau yang plastikan isi dua itu rata-rata kebanyakan loh ya. Kalau kadang kan suka karena lem itu ada yang pedih ya. Itu kan berair tuh. Kalau berair udah menggenang gitu di sini tuh gampang ke kelopeknya. Makanya aku lebih senengnya itu pakai isolasi kertas kayak gini. Terus habis itu isolasinya tuh di bagian yang bulu mata bawah sini. Jadi sini satu. Nah, bagian tengah-tengah ini kan kadang masih terlihat bulunya nih. Aku tumpuk pakai ini. Pakai tape stiker ini, harganya jauh lebih murah. Pasti menjangkau buat kalian yang salon-salon yang ini. Harganya
murah-murah meriah gitu itu pakai ini aja bisa. Pakai ini pun aja udah bisa. Tapi terkadang kan customer itu, kalau di sana tuh pakainya cuman kayak solasi tok, kadang kayak gitu. Nggak ada yang kayak begini kayak begitu. Udah kalian tumpuk aja ini, orangnya sudah pasti diem. Karena kan terkadang elas itu ada yang harganya murah meriah, tapi kembali lagi kalau terlalu murah itu kita kalah di punggung ya. Satu lagi, kalah di punggung. Punggung itu sakit banget, nggak sepadan dengan kalian ngecas harganya murah meriah. Makanya kadang kalau aku tuh suka herannya kalau ada salon yang ngejual hasil elasnya ini murah banget. Satu, dapat untung dari mana? Untungnya sih untung, tapi menurut aku tidak untung. Kenapa? Resikonya adalah resiko kita punya badan ini loh, tungkung belakang ini sakit banget, dan itu kan berefek di jangka panjangnya. Itu yang sering orang tidak pernah rasa untuk sekarangnya, tapi nanti kalau kalian sudah berumur 35 tahun ke atas itu sudah pasti kerasa banget. Dan itu harus jadi nilai pertimbangan untuk kalian yang bikin harga elas terlalu murah. Kalian harus ingat biaya kesehatan itu mahal. Nah, terus yang kedua yang kita butuhin adalah lem. Kalau aku biasanya pakai lem ini. Harganya juga nggak terlalu mahal juga, tapi kembali lagi relatif tergantung yang jual ini kasih harga berapa duit. Terus perlu nggak yang namanya untuk pembersih bulu mata? Pembersih bulu mata aku biasanya pakai Navina ini. Sebenarnya kalau nggak pakai ini pun nggak masalah sih. Yang penting ketika dia datang, customer kamu datang, posisi bulu matanya ini sudah bersih. Kalau dipakai ini aja tuh menurutku kesuwen ya, kelamaan. Kadang orangnya aku suruh cuci muka, terus di bagian ininya ini cuman kita sikat-sikat gitu aja udah cukup. Terus perlu nggak kita punya salon itu harus ada remover untuk hilangin lem bulu mata kayak gini? Aku bilang antara perlu dan tidak perlu. Perlunya ketika kalau kita ketemu customer yang kadang awal-awal buka ini loh, awal-awal pasang ya, mungkin dia nggak nyaman atau kayak mana, kan pasti itu masih banyak lem di bulu matanya. Mau nggak mau kita harus pakai remover. Tapi remover ini kadang-kadang di mata itu pedihnya minta ampun. Makanya kadang ada orang yang nggak mau pakai remover, orang lebih senengnya dicabutin sendiri. Tapi dicabutin pun itu nggak boleh sebenarnya, karena bulu aslinya pasti akan ngikut. Mustahil kalau ada orang bilang pasang elas tapi bulu rambut matanya itu nggak ditempelin di situ, itu bohong banget kalau aku bilang. Karena apa? Secara kalau tidak ditempelin di bulu mata asli, itu tahanannya dari mana? Pasti dia akan roboh gitu loh. Jadi mustahil dan nggak mungkin. Karena apa? Extension bulu mata itu hampir sama dengan extension rambut. Extension rambut saja ketika dipasang lem atau pakai ring sekalipun, ketika rambut ini numbuh makin ke bawah, makin ketarik, otomatis rambutnya ini makin brodol gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang enggak, itu nggak ditempelin di bulu aslinya, mustahil. Kita ngomong apa adanya aja lah. Kita usaha, kerja, tapi jangan sekali-sekali bohongin orang. Begitu. Terus perlu nggak yang namanya sikat bulu mata? Kalau aku bilang kayak gini, sikat bulu mata ini harganya murah. Biasanya isi 50 piece, aku beli tuh 50.000 atau di bawah itu juga ada. Ini aku bilang perlu sih. Terus soal ukuran, kalau aku pribadi ya, di salon aku ada 2 jenis bulu mata. Yang satunya ini yang super lembut, ini yang lembut, dan yang ini yang agak kaku-kaku ini. Yang kaku-kaku ini aku pakai merek Navina. Yang lembut-lembut ini aku pakai merek Greatest Elas. Nggak jelas juga ini apa, bentar ya. Pokoknya inilah.
harap sih kelihatan. Nah ini bulunya lebih halus. Kalau di pasaran bulu yang seperti ini jauh lebih murah daripada bulu yang ini, yang kasar ini. Tapi kalau dipasangin di mata hasilnya lebih bagusan yang kasar ini kalau aku bilang. Karena kan dia layannya itu tebal-tebal dan hitam sekali, jadi di mata itu lebih kelihatan hidup. Tapi dan masangnya pun ini lebih relatif mudah karena kan dia layannya tebal-tebal. Kalau yang ini, yang bulu super lembut ini waktu ngambilnya itu susahnya minta ampun. Tapi ketika dipasang di mata itu enaknya itu enteng. Kita nggak terlalu berat gitu. Tapi kalau yang ini tuh berat. Jadi kalau kalian mau salon kalian ada elasnya, aku saranin harus sedia 20 jenis bulu mata. Supaya apa? Customer kalian ada pilihannya. Terus kalau aku di salon aku, ukuran itu lengkap. Aku kasih yang paling kecil itu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aku semuanya ada ukuran itu. Makanya boku tuh sangat besar karena pilihanku tuh banyak. Maksudnya aku kasih pilihan ke orang itu banyak. Tapi kembali lagi, kalau kalian buka usaha terus modal kalian minim, kalian cukup beli yang untuk ukuran yang paling kecil, kalian pakai 8. Terus ukuran yang biasa diminati orang itu 10, 11, 12. 12 itu paling banyak orang juga demen, antara ketiga itu tadi. Yang selebihnya yang lain-lain itu kalian bisa pertimbangkan. Kalau budget kalian cukup ya kalian boleh beli, kalau enggak ya kembali pribadi masing-masing. Terus kayak bulu-bulu fashion gini aku ada. Kayak gini dia warna-warni. Cuman ini biasanya hanya orang-orang nyentrik aja yang biasa mau pasang. Kalau orang-orang awam pada umumnya itu jarang mau pasang kayak begini. Karena apa kan warna-warni ya, orang cenderung mungkin malu atau kayak mana. Tapi sebenarnya bagus kalau dipasang. Terus nanti aku akan waktu ini ya, cara masangnya kayak mana sebenarnya kayaknya aku sudah pernah record deh. Untuk cara pemasangan extension bulu mata yang mudah dan gampang dipahami, nggak usah yang teknik terlalu ruwet. Dan terus kalau kalian ada yang tanya bulu mata Rusian itu seperti apa, natural seperti apa, medium seperti apa, kalau aku kasih tahu buat kalian sebenarnya itu loh hanya permainan aja. Permainannya seperti ini. Natural itu namanya natural, itu sudah pasti nggak terlalu tebal ya, hanya seperti bulu mata asli kita, cuman lebih lentik aja, itu yang natural. Terus kalau yang kayak bulu mata Rusian gitu, itu masangnya pun diselang-seling gini. Misalkan ini ke sini, ini jatuhnya ke sini, terus di tengahnya di sini, terus aja kayak gitu terus. Tapi posisi pakai bulu yang lebih halus itu tadi, yang kayak begini yang aku sebutin tadi, yang harganya murah itu loh. Itu bisa jadi nanti soal Rusiannya apa enggaknya itu tergantung cara kalian numpuk bulu mata gitu loh. Ini sudah pasti akan jadi Rusian, agak tebel-tebel kayak begitu loh. Masangnya jangan terlalu tipis, yang tebel. Dan kalau bisa itu di mix, nggak hanya satu ukuran tapi beberapa ukuran. Biasanya kayak aku gini ya, kalau aku mau pasang Rusian gitu dengan bulu yang halus ini, depan aku kasih paling kecil itu 8, terus 8, terus 9, terus misalkan yang belakang ini sesuai dengan ukuran maksudnya customer minatnya itu ukuran berapa. Terus kita masangnya itu seling gini, terus seling gini, terus saja kayak gitu, tumpuk kayak gitu. Tapi yang pertama sudah pasti ditempelin untuk tahanannya itu di bulu mata yang asli kita. Nggak mungkin dia berdiri sendiri, itu mustahil ya. Sebenarnya itu aja, gampangnya di situ. Itu yang dinamakan Rusian tuh kayak gitu. Terus kalau ada orang bilang double eyelash itu kayak mana,
double eyelash itu ya otomatis kalian masangnya kayak 2 tumpuk begitu gitu, lebih tebel gitu loh. Istilah kasarnya itu kelihatannya seperti 2 tumpuk, tapi sebenarnya kan itu tebel banget di sininya gitu loh. Dan orang otomatis ngecasnya harganya lebih mahal. Tapi sebenarnya ya material yang dipakai itu semuanya sama, nggak ada bedanya. Orang bulu mata itu cuma ada 2 jenis doang, yang kasar sama yang halus. Kalau ada yang bilang ini begini begitu, alah coba kasih lihat ya kan, sudah pasti cuma ada kasar sama yang ada yang halus, yang kayak kalau yang halus tuh ininya tipis banget, hampir nggak kelihatan seperti bulu asli kita. Aku potekin satu sebentar. Kayak gini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah ini loh, layarnya itu setipis ini. Padahal ini jauh bulu mata yang lebih murah. Ini layarnya tipis banget atau agak nggak kelihatan. Tapi kalau yang bulu mata yang kasar itu, yang helaiannya gede-gede, itu jauh lebih kelihatan kayak gini. Kotekin satu. Nah, kelihatan nggak kayak gini? Aku syuting nanti aku balik. Nah, yang di sebelah ini yang kelihatan ini lembut sekali, ini bulu mata yang super lembut yang aku bilang tadi itu, layan kecil-kecil itu murah harganya. Terus yang agak layannya besar-besar kasar itu yang kayak gini. Bedanya kan jauh sekali. Makanya pengambilan yang bulu halus itu sangat-sangat susah. Makanya terkadang orang bulu mata Rusian pakai yang super lembut itu mahal dan lain-lain. Sebenarnya yang itu murah, kalau aku bilang memang harganya murah. Dan justru yang kasar itu terkadang yang agak mahal. Nah, kalian bisa tahu nih bedanya. Terus pemasangannya itu jauh gampang yang kasar daripada yang halus. Makanya kadang kalau orang bulu mata misalkan dia bilangnya Rusian segala macem, itu memang mahal. Karena mahalnya apa? Ngambilnya susah, terus durasi waktunya lebih lama dibandingkan dengan yang kasar ini. Pemasangannya lebih cepat. Kalau yang ini lebih lambat. Aduh, kok nggak fokus. Kalau yang ini lebih lambat. Bedanya di situ aja sih sebenarnya, bukan di material bulunya ya. Bukan dari ininya, bukan dari apa namanya bulunya yang aneh-aneh atau kayak mana gitu, bukan. Tapi sebenarnya itu bulunya yang dipakai ya yang ini tadi, yang murah ini tadi. Tapi tekniknya yang bikin mahal, dan pengerjaan lamanya itu yang bikin mahal, karena ngambilinnya itu jelimet satu per satu dan benar-benar susah diambilnya daripada yang bulu kasar. Kalau bulu kasar kayak gini kan gampang ngambilnya, tapi kalau yang bulu-bulu halus itu susah pengambilannya, beda dengan yang ini. Tapi kalau aku sendiri pasang gitu, aku sebenarnya sukanya yang bulu yang paling murah ini, yang sangat halus ini. Karena apa? Di mata itu kan enteng banget, tapi kasihan yang masang lama soalnya. Itu sih yang mau aku bagi buat kalian. Terus nanti di akhir video ini aku akan shoot pegawaiku, aku suruh masang extension di mata aku, atau murid kelasku lah, nanti aku yang jadi modelnya. Teknik yang aku pakai itu seperti itu. Aku nyamannya cuman pakai satu pinset aja. Kalau misalkan kalian yang biasanya pasang eyelash dan bilang salah pemasangannya, salah tekniknya dan lain-lain, itu kembali lagi ke individunya. Kalian suka pakai satu pinset oke, 2 pinset oke, yang penting kalau bagi saya itu hasil akhir.
beda pendapat, beda cara, tidak masalah. Yang penting tidak merugikan kalian, karena setiap orang itu pemahamannya beda-beda, kesukaannya beda-beda, caranya beda-beda. Yang penting kalau bagi saya adalah hasil dan pencapaian, itu aja sih. Nanti aku akan shoot. Terima kasih yang udah dengerin aku ngoceh-ngoceh.